Masih loading. Ya, bismillah. Kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, walaupun dengan baik keterbatasan jarak di antara kita, bukan terbatas ya, hampir tidak terbatas. Walaupun juga dengan keterbatasan orang, hari ini Alhamdulillah kita bisa memulai kembali kajian Islam terstruktur untuk hari ini 2 April 2020. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 2 hal jika memang memungkinkan. Yang pertama adalah tentang apa saja yang membatalkan syahadatain, dan yang kedua kita akan bahas tentang al-wala wal bara. Mungkin kalau yang membatalkan syahadat 2 kata yang mudah difahami, tapi ada kata yang baru yaitu al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Nanti kita akan bahas. Ya, balik lagi ke yang membatalkan. Sebenarnya sama seperti halnya rukun Islam yang lain. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, zakat, saum, naik haji. Keempat-empatnya memiliki aturan-aturan. Bahkan keempat-empatnya ada yang membatalkannya. Baik yang membatalkan salat, ya, syahadat, salat, zakat, kalau memang tidak terpenuhi maka itu bukan zakat, gitu ya. Udah gitu saum, ada yang membatalkannya apa saja. Haji juga seperti itu, ada yang namanya nanti kalau melakukan sesuatu maka akan didenda, gitu ya. Nah, biasanya kita kurang membahas atau bahkan kita kurang tahu apa itu yang membatalkan syahadat. Padahal ada sebenarnya yang membatalkan syahadat. Insya Allah kita akan membahas 10 hal yang akan membatalkan syahadatain. Jadi yang pertama ini diambil dari surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Barang siapa yang dikehendakinya, ya, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Jadi sebenarnya poin pertama yang menjadi apa yang membatalkan syahadatain adalah syirik. Syirik ini udah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang tauhid. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang tersembunyi. Tapi fokus yang membatalkan syahadatain yang pertama ini adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Begitupun di surat Al-Maidah ini membahas juga tentang ini. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Robmu. Sesungguhnya orang yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkannya kepada syurga, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong. Maka poin yang awal yang harus membuat kita hati-hati adalah poin tentang syirik. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, kita malah menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Ya, kita ibadah sama Allah. Tapi kita juga melakukan ibadah kepada yang lain ketika itu. Gitu. Niatnya apa?
dan segala macamnya. Oke, poin yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah orang yang menjadikan antara Allah dan dia, yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. Ia berdoa kepada mereka, mereka meminta syafaat kepada mereka, seorang meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. Ini juga sebenarnya menjadi salah satu poin yang kita bahas ketika membicarakan tentang ma'rifatullah sebenarnya. Kemarin kita udah bahas ada yang namanya alihah, ada yang namanya tagut, ada yang namanya al-jibt, ada yang namanya al-arbab. Ya salah satu dari keempat itu, kelima itu, dia beribadah sama Allah, tapi dia juga menjadikan perantara-perantara lain ketika beribadah sama Allah. Ibadahnya sama Allah, doanya sama Allah, tapi mereka menjadikan perantara kepada sekelompok. Gitu ya. Nah, ini ada argumentasinya di surat Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, nah ini kataannya, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Tuh, bahasanya seperti itu loh. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah yang memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Poinnya jelas di surat Az-Zumar ayat 3 ini. Mereka berasumsi, mereka berpendapat, mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ditambah dengan sedekat-dekatnya loh. Ya mereka ibadah sama Allah, tapi mereka menjadikan perantara-perantara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah tidak minta itu. Mungkin kita belum bahas ya sejarah tentang syirik, awal mula tentang syirik. Nanti akan dibahas sebenarnya ketika kita membahas tentang Ma'rifatul Rasul, ketika kita membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Awal mula kenapa sih ada syirik? Awalnya yang dibuatkan gambar, dibuatkan patung gitu ya. Niatnya apa? Biar mendekatkan diri sama Allah, biar mendekatkan diri sama Allah. Tapi lama-lama akhirnya mereka menjadikan itu sebagai perantara. Itu bahaya. Yang kedua, di surat Al-Ahqaf 28 tuh, ada kata-kata seperti ini. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Rob untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka. Bahkan Rob-Rob itu lenyap dari mereka. Itulah akibat kebodohan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Di sini ada kata-kata alihah, oke, yang sudah kita bahas sebelumnya. Menyembah selain Allah sebagai Rob untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi poinnya seperti ini sebenarnya. Mungkin kita nggak tahu yang kita lakukan benar atau enggak. Ya, jika memang, karena balik lagi ke dalam kaidah, semua ibadah itu adalah haram, kecuali yang memang diperintahkan. Maka ketika kita ingin menyembah kepada Allah, cukupkan dengan apa-apa yang memang Allah beritahukan kepada kita. Allah senang disembah dengan cara apa? Baik dalam masalah jumlah, baik dalam masalah gerakan, baik dalam masalah segala hal, pokoknya harus sesuai, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Oke, jadi yang pertama tentang syirik, yang kedua adalah menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang-orang yang masih ragu akan kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka ia telah kafir. Oke?
maka ia telah kafir. Argumentasinya apa? Di surat Al-Fat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menjadikan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejahat-jahatnya tempat kembali. Oke. Yang kedua, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah sudah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka ketika ada orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, bahkan ada juga orang yang ragu-ragu terhadap kekufuran mereka, atau bahkan membenarkan madhab mereka, dia telah kafir. Oke? Tapi bukan berarti ya, ketika ada hal-hal ini, yang 1, 2, 3, atau nanti sampai 10 nanti, ketika ada orang yang melakukan itu, dan kita tahu, kita langsung bilang, wah, ente kafir. Bukan. Bukan. Ini Allah lagi ngobrolin tentang orang yang jelas-jelas kafir. Kalau kita ragu-ragu akan kekafiran mereka, maka ini bisa membatalkan syahadat kita. Kenapa? Karena udah jelas. Allah sudah jelas di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang kafir pasti jahanam, pasti masuk neraka jahanam. Kalau misalnya kita mikir misalnya, wah, enggak kok, kan mereka orang-orang baik. Masa sih orang-orang baik sebaik mereka? Udah gitu mereka masuk ke neraka. Allah nggak adil banget dong gitu. Jangan kayak gitu. Jangan sekali-kali sampai berpikir seperti itu. Intinya dia kafir, dia meninggal dalam keadaan kafir, maka pasti yakin dia meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Pasti dia masuk neraka jahanam. Nggak boleh ragu-ragu dengan itu. Nggak boleh ragu-ragu dengan itu. Walaupun dia kafir. Bahkan sampai meragukan Allah. Masa Allah nggak adil kayak gitu? Kita nggak tahu apa yang Allah sudah lakukan kepada dirinya. Yang pasti Allah tidak mungkin zolim kepada hambanya. Allah nggak akan mungkin zolim. Maka yang kita tahu Allah nggak mungkin zolim, pasti Allah sudah melakukan sesuatu kepada mereka, entah melakukan apa untuk menyadarkan mereka, tapi mereka nggak membuka hatinya. Oke? Jadi poin ketiga adalah tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Maka kita harus yakin dengan kekafiran. Tapi bukan berarti akhirnya ketika kita ketemu dengan mereka, kafir lain gitu. Karena di Indonesia mah sudah bergeser makna kafirnya. Kemarin misalnya, jangan menyebut mereka kafir. Ya enggak, Pak. Ya bukan jangan menyebut mereka kafir, Allah juga menyebut mereka itu. Tapi bukan berarti itu menjadi sapaan kita kepada mereka kan gitu. Kalau sekedar keyakinan, kalau di forum-forum kita ketika kita membaca Al-Qur'an misalnya innalladzina kafaru min ahlil kitab, baca surat Al-Bayyinah ayat 6, ya mereka memang orang-orang kafir. Kita ketika ngobrol di situ ya nggak apa-apa. Tapi ketika di forum ngobrol macam-macam ya nggak boleh. Itu mah ke etika, itu mah ke tenggang rasa, itu mah ke bukan berarti ketika nggak, yang maksudnya kita bertenggang rasa akhirnya kita nggak mau mengkafirkan, bukan, mereka tetap kafir, tapi kita tidak ngobrol itu di hadapan mereka. Oke? Kita menjaganya, karena mau nggak mau ya tetap ketika kita sehari-hari memang harus baik kepada mereka sesuai dengan ya muamalah yang baik aja gitu. Tapi untuk yakin bahwa mereka kafir, orang-orang musyrik itu kafir, oke? Dan orang-orang itu pasti nggak boleh kita ragu-ragu, itu harus jelas. Kalau misalnya ragu-ragu, maka dia kafir. Oke? Berikutnya, yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat itu orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada petunjuk yang lebih baik atau ada hukum yang lebih baik dari hukum yang disampaikan oleh beliau.
Oke, jadi nggak boleh ada keyakinan bahwa ada petunjuk yang lebih baik atau hukum yang lebih baik dari yang disampaikan oleh beliau. Ini ada salah satunya di dua surat ini. An-Nisa 61 dan Al-Maidah 49. Di surat An-Nisa ayat 61, Allah berfirman, apabila dikatakan ke mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah, hukum yang Allah telah turunkan kepada marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Dikatakan gitu kepada mereka. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Bahkan memang ini diceritakan dari zaman terdahulu itu seperti itu. Allah sudah menetapkan suatu aturan melalui Rasulnya, tapi banyak orang-orang munafik yang akhirnya mereka menghalang-halangi agar aturan-aturan itu tidak dilakukan. Oke. Atau yang kedua di surat Al-Maidah 49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Poin di sini adalah ketika memang sudah ada aturan dari Allah dan Rasul-Nya, itu yang harus kita dahulukan. Maka salah satu kaidahnya yang muncul adalah semua ibadah haram kecuali yang diperintahkan dan semua muamalah halal kecuali yang diharamkan. Ketika berhubungan dengan ibadah, maka nggak boleh asal ibadah. Pokoknya baca ini pagi petang misalnya. Baca ini 100 kali, nanti kamu akan dapat fadilah apa. Itu nggak boleh sama sekali. Ketika memang tidak ada argumentasinya dari Quran maupun Sunnah. Kalau nggak ada, nggak boleh. Tapi kalau ada, nih baca Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi se'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Pagi 3 misalnya, sore 3 dan ada dalilnya di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh kita amalkan. Ketika memang tidak, maka nggak boleh. Ketika memang malah dia yakin boleh ada, nah itu masalah sebenarnya. Oke, ketika memang dibatasi ya, dibatasi. Pokoknya defaultnya ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Nah, berbeda ketika ngobrolin tentang muamalah. Muamalah itu semua halal kecuali yang diperintahkan. Maka ketika ada orang ekonom, ketika ada orang hukum, ketika kita berdagang atau jual beli atau apapun, Allah sudah menerapkan aturan-aturan. Maka ikuti aturan itu. Ketika kita malah menyalahi, padahal jelas muamalah halal kecuali yang diharamkan. Semua halal loh, kecuali yang diharamkan. Berarti yang diharamkan itu sedikit. Gak banyak. Nih ada aturannya, nih ada aturannya. Sisanya boleh, bebas. Ketika malah udah ada aturannya, malah aturan yang itu sedikit, malah masa sih? Enggak, yang ini yang lebih baik. Nah, itu yang masalah. Itu yang masalah. Maka intinya kita harus meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah lebih baik dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Ketika ada. Oke. Ketika ada. Contoh misalnya kayak yang sekarang, walaupun ini perbedaan pendapat ya. Kalau banyak madorotnya, maka hindari gitu. Maka sekarang sampai ada keputusan untuk, oh iya, nggak boleh untuk ke masjid dulu, untuk sholat Jumat, untuk sekarang-sekarang, karena bahaya nih corona, gitu. Dengan kapasitas para ulama-ulama kita ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya corona, udah gitu beliau punya ilmunya, akhirnya berpendapat seperti itu. Ketika kita malah ngikutin petunjuk mereka, sholat Jumat, ada orang yang bilang malah, sholat Jumat mau wajib, kumaha oge. Makanya gara-gara siun corona jadi itu sholat Jumat. Siun kok Allah beda. Beda sekali lagi. Makanya kalau misalnya lagi bilangnya, ya sok aja datang kandang singa. Kumaha. Ya udah aja rumah nggak usah dikunci.
Gimana? Gitu ya? Kalau markirin mobil, markirin motor nggak usah dikunci aja. Biarin aja kayak gitu. Dah kalau udah takdirnya hilang mah hilang. Kalau takdirnya enggak ya enggak. Kan enggak kayak gitu ya. Maka yang tadi ketika ada orang yang bilang sekarang para MUI bilang bahwa sekarang nggak boleh untuk sekarang jangan dulu sholat Jumat gitu ya. Silahkan sholat di rumah masing-masing, balikin lagi ke sholat zuhur. Bilangnya seperti itu. Ketika ada orang yang bilang gitu, kelompok A misalnya, ada yang kelompok, ya kamu mah gak ngikutin petunjuk Rasul. Justru ini teh ngikutin petunjuk Rasul gitu. Ya, poinnya adalah yang kayak gitu bukan masuk ke poin yang 4 ini, gitu ya. Tapi di sini poinnya kalau ada petunjuk, lakukan. Salah satu petunjuknya untuk masalah ibadah, semua haram kecuali yang diperintahkan. Kalau masalah muamalah, semua halal kecuali yang diharamkan. Berikutnya yang kelima. Nah, ini membenci sesuatu dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sekalipun dia mengamalkan. Sesungguh nih di surat Al-Zukhruf ayat 78. Dan sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak juga dikisahkan tentang orang-orang yang benci sama ajarannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka, ya tadi ada orang-orang yang munafik. Mereka menjalankan tapi nggak suka sebenarnya. Nah, yang seperti ini sebenarnya yang bisa membatalkan syahadatain. Berikutnya, yang keenam. Siapa yang menghina sesuatu dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya, siksanya, maka ia telah kafir. Sesuatu dari ajaran agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pahala, siksa, pokoknya maka ia telah kafir. Argumentasinya di surat At-Taubah 65-66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan bermain saja. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, kata Allah, kalau ngobrol sama orang-orang yang kayak gini. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul yang kamu selalu berolok-olok? Tidak usah meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengadab golongan lain disebabkan mereka adalah golongan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ini jelas. Karena apalagi zaman sekarang ya, banyak acara-acara yang dia ya karena banyak ratingnya bagus ketika mereka bersenda gurau, ketika mereka gimmick-gimmick atau apapun gitu ya, yang ya karena mereka suka itu tiba-tiba nyerempet ke ajaran agama Islam. Wah, nggak boleh pokoknya. Walaupun mereka bilang, aku mah lagi bersenda gurau, aku mah bermain-main. Iya, ayatna di surat At-Taubah genep 5 genep. Mungkin mereka belum tahu, maka kita sampaikan, gitu ya. Ketika kita sudah sampaikan, tapi mereka malah tetap tidak meminta maaf, nah, tidak usah kamu minta maaf. Karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu, niscaya kami akan mengazab golongan lain. Maka yang kayak stand up comedy atau apapun itu yang ada di TV-TV, atau nanti teman-teman juga tiba-tiba nanti ada yang ke sana, gitu ya, ada yang ke sana ngedengerin. Sebentar, ada yang masuk? Nggak ada? Nggak ada yang on? Apa? Oh, pada nyoba tapi nggak bisa? Karena kalau nyoba harusnya sebentar ya, ini katanya adding to join. Kok nggak muncul sih di sini? Sebentar ya, katanya ada yang join. Tapi dari tadi, apa? Bener. Yang ini yang PEA, PJAU. Coba keluar dulu baru masuk lagi. Biasanya kalau ada yang masuk langsung langsung bisa di-admit. Ini udah kiri kanan, jadi harusnya ke detect. Kayak gitu ya.
Jadi siapa yang menghina suatu ajaran dari Nabi, baik pahala maupun siksanya, walaupun ia bersenda gurau, niatnya bermain-main aja jelas itu nggak boleh. Maka jangan bersenda gurau dengan agama Allah. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah sihir. Nah, barang siapa yang berbuat sihir dan melakukannya, maka ia telah kafir. Sihir ada nggak? Ada. Mungkin pernah dengar ceritanya dulu. Awal mula sihir itu ada. Gitu ya. Intinya sihir itu ada. Masalahnya kalau berbuat, kalau melakukan, maka ia telah kafir. Jadi nggak boleh untuk ya berbuat atau melakukannya. Di surat Al-Baqarah ayat 110. Nih panjang tuh. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tuh kan? Mereka berkata bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, maksudnya seperti itu. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, Harut Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi madorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang memberi kemadorotan kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Itu argumentasi yang pertama. Yang kedua, ini hadis riwayat Tabrani. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta diramal atau melakukan praktek perdukunan, baik si dukun itu sendiri dan minta didukunkan, menyihir atau meminta disihirkan. Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Allah. Nah, ini rame nih di zaman now. Kalau zaman dulu, zaman Akang, kebanyakan orang-orang yang apa ya, yang dukun-dukunan itu pakaiannya hitam-hitam, serba macem-macem hitam gitu ya. Pokoknya mah baunya bau menyan misalnya, kayak gitu. Dulu zaman zaman Akang masih kecil kayak gitu. Maka ya walaupun kayak gitu waktu dulu banyak orang yang ikut. Tapi karena semakin paham orang dengan Islam, maka semakin kesini orang yang seperti itu ditinggalkan. Akhirnya sekarang muncul banyak orang-orang yang akhirnya malah, bukan akhirnya malah, mereka memposisikan pakaian mereka, mereka menggunakan pakaian bernafaskan Islam, bawa tasbih, pakai koko, tapi ngobrolinnya sih, ngobrolinnya yang goib aja. Sebelah sana ada, sebelah sini ada, apa ada. Intinya yang goib itu nggak bisa ditangkap panca indera. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, pokoknya kalau yang berbuat sihir, nggak boleh. Zaman sekarang, orang-orang tertentu sudah beranjak. Karena sudah tahu kalau yang aneh-aneh kayak dulu itu nggak dideketi orang, sekarang udah bergeser. Jadinya kayak paranormal atau apa, tapi mereka berpakaian. Nah, kalau kita malah datang ke mereka, gitu ya, si dukun, udah gitu membenarkan, nah bahaya, bahaya. Enggak kok, ini mah datang ke kiai, nih baca ini, simpan di dompet, silahkan baca ketika di jalan sekian kali, biar di perjalanan aman. Ini mah ayatnya ayat Quran, ini mah Asmaul Husna, ini mah apa? Tetap salah. Waktu itu kita udah bahas kan tentang usul fikih yang kemarin minggu lalu.
tentang, iya, intinya kalau niatnya salah ya salah. Bentar ya, minum dulu. Bentar, ada beberapa orang yang nggak bisa masuk katanya. Coba dicek. Mana? Ada beberapa orang yang nggak bisa masuk ya. Google Meet. Apps to join. Bentar. Harusnya tinggal klik langsung masuk. Yang lain pada nggak bisa masuk ya berarti masalahnya. Harusnya yang 100 tahun. Oh, bentar. Switch. Coba ke yang Gmail. Dari tadi soalnya nggak ada yang masuk di sini. Bentar, yang punya meeting ini siapa? Oh, bentar ya. Saya coba untuk masuk, tapi dengan akun lain. Iya, enggak kok bener. Kenapa ya pada nggak bisa masuk ya? Nanti aja lah, dilanjutin lagi. Kita coba lanjut aja dulu ya. Yang nggak bisa ini silakan dengerin nanti di rekamannya. Oke, balik lagi ya. Yang terakhir, yang 8, barang siapa yang mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi orang Islam. Oke, digaris bawahi. Mendukung, menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Kalau misalnya saya kerja sama mereka, otomatis saya nolong mereka atau apa, itu mah masalah muamalah dan tidak berhubungan dengan memusuhi umat muslim. Tapi kalau sudah berhubungan dengan memusuhi umat muslim, maka nggak boleh. Di surat Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Maksudnya di sini adalah, makanya ini ada perbedaan pendapat ketika misalnya presiden atau apa ya. Tapi poinnya di sini adalah ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Nah, kalau menjadikan aulia itu nggak boleh. Karena apa di sini? Allah sudah menyebutkan sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Nggak boleh menjadikan mereka pemimpin. Maka kalau akang termasuk, ketika memang berhubungan dengan aturan-aturan dan segala macam, yang memang pasti bermasalah ketika mereka tidak paham, maka baiknya pilih pemimpin yang mengerti. Gitu. Oke. Itu yang nomor 8. Nomor 9, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tidak perlu sholat lagi karena ia udah merasa diangkat menjadi wali, maka ia udah kafir. Banyak waktu dulu, zaman dulu di Indonesia banyak yang seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak banyak ya. Dan yang 10, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian ia berpaling? Sesungguhnya kami akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi nggak boleh berpaling dari agama Allah. Nggak boleh tidak mempelajarinya. Nggak boleh tidak mengamalkannya. Maka harus menuju agama Allah, harus mempelajarinya, dan harus mengamalkannya. Nggak boleh tidak. Oke? Mungkin untuk sekarang itu cukup dulu bentar ya. Nanti akan beresin dulu rekamannya.